Oh, ininya juga diikat-ikat ya? Yang itu sensor. Iya. Udah dol ya soketnya? Tahu kan itu. Iya. Ganti sensor. Oh, pernah ganti? Yang ISP atau kan? Iya. Itu diganti. Pasarnya kayak gitu. Enggak ini ya. Baru pada Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan Soul GT 115 yang injeksi. Ini ada beberapa keluhan. Ya, pertama tombol starternya keras. Terus yang kedua dia suka kalau pakai perjalanan jauh suka mati sendiri. Mati, terus di double starter itu agak susah gitu ya. ya. Susah, nanti dia bisa nyala lagi dan terus menerus seperti itu secara kontinu gitu kalau pakai perjalanan jauh. Terus yang selanjutnya ke oli, dia tidak wajar suka habis gitu sebelum masa proses penggantian oli. Habis sih enggak ya, paling cuma nyisa beberapa mili doang ya. Kita 200 mili lah. 200 mili sisanya. Umumnya saya punya pit itu normal lah. Warnanya tapi volumenya agak berkurang. Nggak berkurang ya, paling kurang cuman sedikit. Ya. Ini mah nggak wajar intinya gitu. Nah, ini ada beberapa permasalahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita benahi, kita perbaiki satu persatu ya. Adapun untuk oli dia suka habis itu yakin sekali masalahnya di bagian mesin. Terutama biasa masalah pada umumnya itu di bagian piston dan di bagian boring. Pokoknya komponen yang sekeliling antara boring ya. Biasanya suka udah melemah gitu. Adapun untuk suara mesin, ini suara mesin masih lembut gitu ya. Berarti masalahnya tidak begitu parah-parah banget gitu. Adapun proses penggantian kalau mesin yang nggak berisik paling ringan di bagian ring seher, paling kalau nggak di bagian sehernya satu paket gitu, biasanya gitu ya. Oke, kita coba nyalakan dulu. Kita perbaiki secara bertahap ya. Nanti terakhir kita memperbaiki yang suka mati-matian, ya. Nanti kita memperbaiki yang suka mati-matian gitu. Tentunya untuk memperbaiki yang suka mati-matian kita harus tes ya, uji coba. Kita bawa kendaraannya. Nanti apakah hasilnya dia suka mati-matian gitu, nanti kita perbaiki ya. Oke, jadi kita perbaiki tombol starter yang ini dulu nih, yang yang keras. Sekarang kita coba nyalakan. Tuh, kadang empuk tuh. Tuh, enggak kena, kadang kena. Nah, tuh keras. Nah, ini mati. Nah, suka mati gini. Coba kosep, rada jauh. Nah, ini persis nih. Ini kebetulan pas lagi nggak hidup nih. Coba ke sini. Kalau kita engkol. Nah, ya teman-teman nih. Tuh. Ini di engkolnya ngelos. Nah. Tuh. Ngelos. Cari konsep. Masih Alvin lah. Oke teman-teman, ini ulah deketin rada jauh. Oke teman-teman ya, ini kebetulan ini pas kondisi mati. Sama kalau misalkan memperbaiki mesin mati itu ada 3 sektor yang mesti harus dicek. Syarat untuk menyalakan motor itu udah tidak rahasia umum lagi. Pertama itu BBM, terus pengapian,
terus kompresi. Jadi ketiga-tiganya itu harus normal. Tentunya ada batas minimal dan ada batas maksimal untuk menyalakan gitu, ya. Nah, setelah kita cek pertama di engkol. Pas di engkol kebetulan sekali pas loss kompresi. Ya, kompresinya nggak ada. Jadi dia di bawah batas minimal untuk menyalakan mesin gitu. Makanya nggak menyala gitu. Pertama udah pasti kompresi. Kompresinya kadang ada, kadang enggak gitu. Mungkin ya. Kebuktiannya ini motor ini dari Cikande ke bawa ke sini dibawa biasa normal bisa menyala gitu. Cuman dia tiba-tiba suka mati. Nah, ternyata masalahnya pertama ini udah ketahuan di bagian ini kompresinya hilang, loss. Nah, sekarang kita cabut busi. Ode. Nyetel lantai, Od. Nah, kita cabut busi. Nah, kita cek pengapiannya. Starter aja. Tuh. Tadi tuh gosip. Cahaya nak. Ya, oke. Jadi nih. Oke, teman-teman nih, untuk di bagian pengapian normal. Tidak ada masalah, ya. Sekarang kita cek BBM. Apakah BBM-nya juga suka ngadat gitu? Sekarang kita coba. Ini packing cokel kan. Kita buka. Nah, BBM ada noh. Sekarang kita kontak. Dia kalau misalkan normal dia nembak set. Nah, kenceng banget. Sekarang coba pakai pressure. Kita pengen tahu tekanannya. Ada berapa PSI untuk tekanannya. Kayak yang kalau ditutup. Itu labori kompresor. Nah, ini cukup dikontak aja. Dia di 32 PSI. 32 PSI. Ini tentunya masih dibilang normal ya, karena batas minimal normal tekanan full pump itu di 30 sampai 40. Ya, disemprot lah bisikan bensin. Ya, karena batas minimal tekanan full pump normalnya itu di 30. 30 ke atas dia masih dibilang normal. Masih layak pakai. Tapi kalau misalkan 30 ke bawah itu bermasalah. Ya, mau nggak mau harus dibenahi tekanan full pumpnya. Yes. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Oke. Ngelos ya. Ini ngelos di engkolnya. Nah, sekarang kita pasang lagi, cabut Keng. Pasang lagi. Cabut. Ya. Bengkek. Nah, ini kok nggak masuk. Nah, ada konsep. Oke teman-teman nih, pengapian ada, BBM ada. Sekarang tinggal kompresi. Masalah di bagian kompresi teman-teman nih. Masalahnya di bagian kompresi. Coba kita diamkan dulu, diamkan.
Ya, apakah kompresinya akan pulih kembali? Minimal dia bisa menyala dulu. Tuh. Oh, ini enggak keras. Oke teman-teman nih, ini kita coba nyalakan dulu, kita perbaiki dulu, yang penting minimal dia bisa menyala dulu gitu ya. Nih, ini kan nih, untuk memancing kompresi ini bisa dari sini nih. Nih, ini cabut kan. Makai iya betang. Untuk Mio J Soul GT ini dari sini. Nuluhur ya ada. Nah, oke. Coba ngeta bensin kan. Samet ben aqua. Itu. Agak mundur kan? Oke teman-teman, kita perbaiki kompresi dulu untuk sementara. Adapun ini mau dibongkar-bongkar juga sebenarnya. Karena olinya selalu tekor gitu, tekornya tidak normal. Ini yang penting kita tahu dulu nih masalahnya yang suka mati-matian. Ini udah jelas masalah di bagian kompresi, cuman untuk membuktikan ke teman-teman semua, teman-teman supaya bisa menjiwai, memahami daripada tutorial ini gitu. Ya. Nah, coba. Kita ngambil bensin. Ini pencet backnya. Nah. Jadi ini ya teman-teman nih, ini kenapa bisa loss kompresi? Ini ruang pembakarannya kotor ya. Yang sering saya jumpai kalau misalkan motor-motor Yamaha Mio injeksi, kalau suka loss kompresi, terus kayak berubah, itu di ruang pembakarnya kotor. Ya, sehingga kotoran itu saat kena gentakan sekaligus dia bisa rontok, rontokannya itu bisa menyelap atau mengganjal ke bagian payung in maupun payung klep yang X. Intinya ke bagian klep dia mengganjal sehingga kompresi itu loss gitu, hilang kompresi. Yang seharusnya di bagian payung klep itu buka tutup secara kontinu saat mesin berputar 360 derajat, tapi dia selalu open gitu karena terganjal si payung klepnya. Nah sekarang untuk memperbaikinya, ini cukup dari sini. Kontak off, ini jangan di on, karena kita menggunakan BBM, bukan oli. Ya, kalau menggunakan BBM ini rentan berbahaya sekali terjadi kebakaran. Kalau misalnya kontak on, otomatis percikan api dia keluar gitu. Kalau misalnya ada kebocoran api bisa kebakaran intinya. Ya, teman-teman bisa lakukan menggunakan oli boleh, menggunakan BBM boleh. Kenapa saya tidak menggunakan oli? Kalau menggunakan oli kita masukkan ke ruang pembakaran, ya terserah memasukkannya dari mana. Kalau saya dari sini, untuk motor Mio GT atau Soul GT, Mio J dan sejenisnya, bisa dari busi. Ya, kenapa tidak menggunakan oli? Kalau menggunakan oli, dia ada efeknya lama gitu. Efeknya dia pasti ngebul, keluar asap. Ya, keluar asap itu harus pemakaian yang lama menghilangkan asap yang masuk ke ruang pembakaran dan ke bagian knalpot. Kalau panas dia nanti ngebul parah gitu. Kalau pakai BBM enggak. Coba kita masukin. Nah, masukin di sini sambil diengkol-engkol dalam kondisi kontak off. Nah, engkol-engkol. Terus yang kencang. Nah, terus sampai di engkolnya sampai ada kerasa berat di beberapa titik gitu, keras lumbat. Ini sekarang saya terus lumbat terus arah saya. Nah,
Kalau udah ada, kita pasang lagi. Kalau belum ada, lakukan terus-menerus sampai di engkolnya berat. Adapun kalau misalkan di engkolnya dia berat, mesinnya ngejim di engkol keras, itu teman-teman tinggal tambah oli, pakai oli, terus buka magnet, puter. Puternya jangan searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Karena di bagian ini, di bagian piston, kalau menggunakan bensin, kalau kebanyakan dia suka macet. Nah, itu. No. Kadang ada, kadang enggak nih. Sekarang kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diengkol. Kenapa? Ini udah nyala. Oke teman-teman nih, ini udah ketahuan satu permasalahan. Kenapa dia suka mati saat dikendarai perjalanan, pakai perjalanan jauh. Kalau mesin udah panas dia suka mati. Ternyata matinya itu dari loss kompresi. Ya, dia tiba-tiba bisa hilang kompresi gitu, loss kompresi. Cuman biasanya kalau teman-teman menjumpai saat kendara di pakai perjalanan jauh suka mati sendiri, dikontak lagi, diengkol-engkol lagi, dia menyala lagi. Nih, biasanya ini di bagian tangki, di bagian dalam tangki, di sana ada pempes, ada saringan fuel pump, suka mampet gitu ya. Solusinya buka, terus ganti pempesnya, saringan fuel pumpnya. Insya Allah mati-matiannya udah sembuh gitu. Kalau dari saringan fuel pump. Beda lagi untuk kasus motor ini, kalau ini loss kompresi gitu ya. Kompresinya hilang. Syarat 3 syarat untuk menyalakan mesin, dia salah satunya hilang, yaitu kompresi. Oke, yang selanjutnya teman-teman, kita perbaiki di bagian tombol. Oh, ini keras. Tuh. Ini harus pakai tenaga. Tuh, baru bisa. Tuh, kadang kena. Oke. Kita buka. Obeng Keng, lu panjang Keng. Nah, baunya cuma satu. Yang selang ya, Keng. Selang ya. Nah, ya teman-teman nih. Ini kita buka dalamnya. Ini suka kotor dalamnya. Ini kalau diganti satu paket segini dengan yang KW percuma, dia tidak akan awet. Mereknya Yamaha, cuman dia bukan yang ori gitu, CKD namanya, dia nggak akan awet. Kalau pakai yang ori, dia jaminannya awet. Ya, daripada diganti dengan yang KW, ini mending dibersihkan. Nah, ya nih di sini. Nah,
di sini ada pegas, di sini ada pentolannya, di sini ada pentolan lagi. Di mana fungsinya yaitu pentolan yang tengah di bagian sini, nih. Saat ditekan double starter, tekan tombolnya, dia akan terkoneksi ke sini, sini, ke sini, ya. Penghubungnya yaitu ini, oke. Jadi ujung di bagian pegas di bagian sini, ini terkoneksi dengan lingkaran di bagian luar, oke, sini, gitu. Terus ujung di bagian atasnya dia terkoneksi dengan lingkaran yang kecil di bagian atas pentolan ini. Nah, gini, ini, tuh. Ini kan belum menjadi satu kesatuan sebelum ditekan gitu. Fungsinya dulu nih kita pahami. Setelah ditekan, plek, dari sini, ini terhubung ke sini, dari sini terhubung ke tengah, tuh. Pentolan ketemu pentolan, tengah ketemu tengah nih tuh. Sini, plek. Dia terkoneksi antara lingkaran bagian luar, bagian bawah di sini dengan ini, pentolan ini. Dia akan terkoneksi, penghubungnya yaitu pegas. Ya, di mana titik-titik yang perlu kita bersihkan? Pertama pegas yang bagian bawah. Dari sini dan dari sini kita amplas. Nah. Nah. Nah, sampai kayak gini tuh. Ya. Oh, jadi kotoran yang di bagian luarnya sampai bersih. Sekarang bagian atasnya. Nah, udah bersih. Selanjutnya ini. Nih. Ini pentolan ini sama digosok tengahnya. Tuh. Kan tengahnya dia tidak terkena tuh dalam. Tuh. Ya, jadi banyak kotorannya tuh. Ini dibuat rata. Sampai kelihatan kuningannya semua sampai rata gitu. Itu di tengah itu hitam, itu tandanya dia sudah dalam, nggak rata. Terus ada kotoran, dia terhalangi oleh kotoran. Nah, kayak gini. Kayak kikir mana teh? Nah, ini terlalu dalam, harus menggunakan kikir. Nah, titik hitam di tengah ini udah nggak ada, berarti tandanya udah rata. Nah, selanjutnya ini lingkaran bagian luar, gosok pakai kikir. Kayak gini. Nah. Nah, tuh, sampai bening. Selanjutnya titik yang kecil, pentolan yang di bagian ini, bagian atas di sini letaknya nanti nih. Ini harus bersih juga. Nih dari sini nih biar kelihatan. Apa? Nah, intinya kita bersihkan gitu. Nah, selanjutnya lingkaran bagian luarnya. Oke, ini udah bersih nih. Tuh. Fokus kan, nggak usah fokus tuh. Nah, udah bersih. Sekarang kita pasang. Pasang. Ini pegas tadi letaknya di sini. Ini di sini. Nah, ini kita coba dulu, empuk enggak nih?
Nah, udah empuk. Tuh. Oke. Tuh. Mantap. Oh. Oke, udah empuk. Sekarang kita pasang. Nah, ini kita pasang lagi. Nah, Od bos kain od, dek mana tak? Dedet. Bukan jarum nah. Motor kan. Nah, sekarang kita coba kontak plek. Tanpa menggunakan tenaga ringan, ya, no. Tuh. Tuh. Ya. Oke. Udah ringan. Adik Kosep. Oke, teman-teman nih. Ini untuk tombol ini udah teratasi, udah ringan nih tuh. Nah, untuk yang suka mati-matian saat pakai perjalanan jauh atau mesin sudah panas, itu loss kompresi. Dia ada ganjalan ke bagian klep in maupun klep egg. Kita tidak pernah tahu antara klep in dan klep egg gitu, intinya gitu ya. Jadi dua permasalahan sudah terselesaikan. Pertama tombol udah tinggal udah dibersihkan. Yang selanjutnya tadi suka mati-matian yaitu loss kompresi. Loss kompresi udah ketahuan masalahnya di bagian ruang pembakaran kotor ya. Dan tinggal yang terakhir yaitu ke bagian oli suka habisnya tekornya tidak wajar gitu. Setiap proses penggantian oli paling beberapa mili sisanya gitu. Ya. Oke. Sekarang kita bongkar di bagian mesin. Ya oke, buka mesin ayo. Kita buka bagian mesin. Ngadir dari gua makan cop. Hah? Itu Bang. Aing turunkan be jarumnya. Jarum. Iya. Out buka out ieu nak. Jokna. Adik Kosep, dirinya be dirinya. Boros kan? Ah. Arisa garis bentuk orang. Tentu begitu boros. Oke, teman-teman nih, ya. Ini karena untuk pembongkaran di bagian mesin ini durasinya lumayan lama ya. Jadi kita skip aja, nanti setelah dibongkar kita lihat kondisi dalamnya seperti apa gitu. Oke. Kita skip. Medan-medan tanggung deh gas. Rada jauh, Bay. Oke, teman-teman nih, ini kita buka bareng-bareng kira-kira dalamannya seperti apa nih. Kondisi dalamnya. Ini pasti keraknya banyak. Standarnya kira-kira berapa? Nah. Oke, teman-teman nih. Ini untuk di bagian dalaman mesin. Ini berarti kalau kondisinya seperti ini, kuning-kuning kayak gini tuh. Ini tandanya olinya berarti bukan kena oli KW gitu. Olinya oli asli.
Pakai oli apa? Olinya biasanya? Enduro Matic. Yang harga berapa? 57. Sama masang. Berarti asli. Kalau Enduro 50 ke bawah itu pasti yang KW. Kalau pakai asli mah ketahuan, jadi nggak bakal bisa dibohongin gitu. Saat dibongkar di bagian dalaman mesin itu. Iya, kalau yang kayak lumpur dalamannya itu KW, pasti itu yakin. Karena pada dasarnya kalau misalkan oli yang original, sekalipun lama proses penggantian oli, itu nggak bakal jadi lumpur, nggak sampai kayak kebakar. Paling cuman kuning-kuning kayak gini. Semprot tuh lah kayaknya. Kayaknya bu. Kalau kita tidak ada tujuan untuk bongkar-bongkar crankcase mesin bagian tengah, alangkah baiknya sebelum bongkar boring ini dibersihkan dulu. Ini tujuannya, kotoran-kotoran yang di luar, ya saat bongkar mesin otomatis kan dia lubang yang ke bagian crankcase itu terbuka. Jadi takutnya ada benda eksternal masuk ke bagian dalam gitu. Benda asing. Benda asing mah di luar angkasa. Hah? Ini sempat habis olinya ya? Ya. Ini mudah-mudahan bagian boringnya nggak kena. Kalau kena lumayan. Tapi kalau ngelihat dari suara sih, suaranya masih lembut. Jadi kemungkinan besar di bagian boringnya masih aman gitu. Nah, kayaknya ngir lah. Tuh. Ya, keraknya. Nih, jadi yang suka loss kompresi ini, jadi kita kasih pemahaman dulu ke yang punya motor nih. Ini yang suka kadang-kadang hilang loss kompresi ini dari kerak-kerak ini nih. Nih. Kerak-kerak ini kena putaran mesin tinggi, dia rontok mengganjal ke bagian klep yang in maupun yang ek. Jadi si klep ini selalu open gitu. Walaupun sedikit aja ada open, dia selalu terbuka. Kompresi itu jadi lemah gitu. Di mana saatnya dia terbuka, di mana saat dia tertutup. Sedangkan kalau terganjal di bagian sininya, berarti dia selalu terbuka dong gitu. Tidak mengikuti perintah daripada noken as, yang seharusnya dia posisi terbuka itu di titik di bagian mana, saat posisi tertutup di titik bagian mana. Dia selalu terbuka gitu. Karena terganjal. Gitu. Nih sekarang, nah contohnya ini nih, tuh, yang nih, tuh yang kecil tuh. Nih kita, ini lepas nih tuh. Nah, tuh. Mau kita angkat. Tuh, ini kan lepas tuh. Segini aja ngeganjal bisa loss kompresi. Tuh. Kalau ditanya ini kenapa alasannya, ya udah waktunya gitu, udah lama. Setiap pembakaran dia akan menciptakan kerak. Jadi makanya sebutan tune up itu ngebersihin ruang pembakaran, walaupun misalkan belum ada kendala, tapi kan kita berpatokan setiap pembakaran itu pasti ada menyisakan kerak. Jadi kerak itu perlu dibersihkan gitu. Nah ini mudah-mudahan boringnya nggak kena. Ini masih bawaan pabrikannya, full diasil.
ya. Masih bawaannya full dihasil, jadi belum pernah di sok ditanam boring. Standar. Iya, masih standaran tuh. Ini alhamdulillah boringan masih bagus. Boringannya masih aman, aman sentosa. Nah, ini udah jelas nih masih bagus. Jadi tidak perlu ganti ini. Alhamdulillah. Ini lumayan harganya, Bos. Sekarang cek ke bagian piston. Keng coba, iya Keng, cocoknya ngelan ya. Ini mah kurang letik. Tuh ya, di bagian mesin tuh, kalau menggunakan oli yang selalu menggunakan yang asli, ini paling kuning-kuning kayak gini nih. Tuh. Tuh. Kalau bongkar mesin kayak gini dalamannya nih saya demen. Kalau misalkan saat dibongkar dalaman mesinnya banyak lumpur ya waduh, udah. Kuas pakai BBM. Apanya? Kuas pakai. Kalau kayak gini nggak dikuas juga, disiram juga langsung hilang. Keng uletik jari-jari tanda. Nah, kita lepas. Ini untuk dari segi piston. Ini masih lumayan lah, masih bagus gitu, nggak ada goresan-goresan yang signifikan gitu. Ini wajar pemakaian. Ini masih bisa dipakai. Cuman nih ringnya paling bermasalah di bagian ring. Nah sekarang kita ukur celak ringnya. Ini ring kompresi pertama. Ya, dipisah dulu. Ini ring kompresi pertama. Ini ring kompresi kedua. Dan ini ring oli. Nah, ini yang suka habis oli, yang suka habis tidak wajar saat proses penggantian oli dia cuma beberapa mili. Ini dari ring oli. Ring oli udah lemah. Nah, iya, jadi ring olinya udah lemah. Yang kedua dia udah tidak ngembang. No. Tuh. Yang aturan kan dia ngembang. Ini udah nggak ngembang. Tuh. Udah tidak ngembang. Nah, ini ring oli. Banyak keraknya tuh. Ring oli. Dan ini ring cacingnya nih. Nah. Sekarang kita cek ring kompresi pertama yang tadi. Ini di bagian celahnya masih. Coba lap Keng Elan. Tuh Keng tuh. Nah itu tak Keng. Hei. Masukin. Nah. Di bagian celahnya ini perkiraan udah sampai 1 mili kurang. Di mana celah ring seher yang normal, ring kompresi pertama dan yang kedua, ini paling 0, enggak nyampe 0,5. Hampir dia tidak terlihat gitu celahnya. Itu yang normal, berarti ini udah jelas ring seher lemah. Terus yang kedua, nah, tuh, celahnya udah renggang banget, hampir 1 mili loh. Dimana kalau yang normal dia hampir nggak kasat mata si celahnya. Berarti ini masalahnya ini ring seher.
Ya. Udah jelas, yang suka makan oli ini ring seher. Adapun untuk pistonnya, untuk sehernya tinggal dibersihkan, pasang lagi. Masih bisa, cuman masalahnya nih, ring sehernya ada apa enggak nyari. Gitu. Karena di sini enggak stok spare part. Untuk pergantian ini diusahakan menggunakan yang original, ring sehernya. Piston masih aman, boring masih aman. Paling untuk selanjutnya di bagian sini, ini tinggal dibersihkan, ganti seal klep, disekir ulang biar rapat kembali. Nah, sekarang kita cek noken as pada posisi netral. Kita putar noken as pada posisi netral. Nah, ini pada posisi netral, no. Dimana coakan di bagian sini ini menghadap ke belakang ke sini, coakannya itu tandanya noken as pada posisi netral. Sekarang kita semprot, keng tadi keng, tetap bensin. Nih bocor apa enggak nih? Ini walaupun menyala tadi, no. Kalau pas posisi mati tadi dibongkar ini pasti yakin sekali bocor. Ini kenapa saat tadi dikasih BBM dimasukin ke ruang pembakaran ke bagian sini sambil diengkol-engkol, itu tujuannya si gram atau si kotoran yang mengganjal itu saat diengkol kan ini ngebuka tutup, buka tutup dia kebuang gitu, kebuang ke knalpot gitu. Kalau yang in mungkin masuk ke atas gitu. Nah, sekarang kita semprot, kita cek yang in. Ini tekanannya kecil nih, paling ada 20 PSI tekanan anginnya. Kita coba aja. Nih. Tuh. Parah bocornya juga. Tuh. Tuh. Ini yang suka mati-matian. Tuh. Noken as pada netral nih. Takut dikiranya posisi overlap. Kalau posisi overlap, klep in dan yang egg dia pada ngebuka dua-duanya tuh. Ini netral, no. Oh, ada pere, no, kanan kiri diputar ringan pakai tangan. Itu tandanya netral. Gimana kondisi noken as netral itu diwajibkan sekali klep in dan klep yang egg itu harus rapat tertutup, nggak boleh terbuka sedikit pun. Kalau misalkan ada bocoran kayak gini, walaupun menyala, yakin kalau suhu mesin dingin dia suka digasnya suka mati, nggak bisa langsam. Kalau suhu mesinnya dingin, kalau bocor kayak gini tuh, ini yang in belum yang egg nih, sama. Padahal ini tekanan anginnya kecil nih, ini masih bocor. Oh. Ada gosip. Oke teman-teman nih, ini udah ketahuan masalahnya. Yang suka mati-matian ini dari sini, kotoran mengganjal ke klep. Yang oli suka habis saat terus pergantian oli, cuman sisanya beberapa mili, ini dari ring seher ganti. Jadi untuk tingkat penanganan di bagian mesin, ini ganti ring seher, terus disekir ulang, ganti seal klep. Ya, karena untuk proses penyekiran di bagian klep ini wajib harus ganti seal klep. Wajib. Oke. Ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman harus bersihkan di bagian sini nih. Ini saringan oli di bagian sini. Karena percuma teman-teman benahi di bagian mesin bagian depan, kalau di bagian saringan ini mampet, dia oli nggak naik ke sini, terus dia nggak naik ke atas, terus nggak naik ke bagian head. Oke. Terus akan mengalami kerusakan yang lebih parah kalau misalkan di bagian saringan di bagian sini ini tersumbat. Ya. Setiap turun mesin ini wajib bersihkan di bagian sini. Jangankan turun mesin, setiap proses penggantian oli aja ini sekali-kali bongkar, cabut, bersihkan. Oke. Mari gosip. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini karena ini udah jelas sekali titik-titik permasalahannya di bagian mana aja, ya. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.